Ya Tuhan, apabila pada waktu Engkau datang 2000 tahun yang lalu, pintu-pintu tertutup bagimu, kami dapat mengerti itu adalah karena mereka tidak mengenal Engkau. Mereka tidak mengetahui rahmat surgawi yang Engkau bawa dengan kehadiran-Mu. Namun kami sekarang yang sudah mendengar Injil, mengetahui bahwa Engkau datang untuk manfaat kami sendiri. Kiranya hati kami selalu terbuka, tersedia untuk Engkau. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, supaya kami mengerti, mengenali diri kami, apakah kami menyambut Engkau, atau membiarkan Engkau di luar pintu hati kami. Dan bagaimana kami sepatutnya menyambut Engkau. Terima kasih, kami hendak merenungkan firman-Mu. Berilah berkat buat kami orang dewasa maupun buat anak-anak kami juga. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-12. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Hendak kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Lukas 2 ayat yang pertama, kita mulai. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan, sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat 11 dan 12 saya ajak kita baca bersama-sama. "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Hari-hari ini paling banyak ucapan yang kita dengar atau diberikan kepada kita atau kita ucapkan, ucapan apa saudara-saudara? Apa? Happy Holiday. Apalagi? Saudara bilang Happy Holiday juga? Happy Christmas. Merry Christmas. Selamat Natal. Maksud saya bertanya itu adalah ingin ajak kita berpikir, mengapa sih kita bilang Merry Christmas atau Selamat Natal? Kita ajak orang merasa sukacita, ya. Be merry,
merayakan Natal dengan gembira. Kita bilang selamat Natal. Mengapa saudara-saudara kita ucapkan selamat Natal di bulan Desember, di perayaan-perayaan Natal? Kita harus hati-hati, jangan kita latah. Manusia itu gampang latah, bukan latah ecopot begitu, tetapi latah mengikuti arus. Biasa orang ikut dalam arus perayaan musiman, sesuai dengan kultur, sesuai dengan budaya setempat. Ya, percaya saudara lihat aja. Mulai bulan Januari, akhir Desember, masuk orang merayakan apa? Happy New Year. Habis New Year apa? Valentine ikut juga, ya. Habis Valentine, Happy Easter. Lalu terus lagi apa? Hafal kan saudara-saudara ya? Mother's Day, Father's Day, habis itu 4th of July, semua happy terus, oke? Happy Mother's Day, Happy Father's Day, Happy 4th of July, apa lagi habis itu? Terus sampai bulan Oktober juga Happy Halloween, semuanya komplit, semuanya di happy. Saya kalau ke office di apartemen, kalau New Year dia bilang Happy New Year, kalau Easter dia bilang Happy Easter juga, meskipun mereka mungkin tidak merayakan Paskah. Itu yang saya masukkan, latah, karena sudah budayanya begitu, harus berikan greetings itu, kalau enggak kok rasanya enggak sopan, seperti latah. Ada orang yang bersifat nasionalis. Kalau di Indonesia bulan Agustus 17-an, sampai di Amerika juga 17-an. Saudara nggak percaya, saudara konsulat pada bulan Agustus. Susah, banyak tutupnya. Bapak-bapak lagi latihan untuk 17 Agustus, rapat dan seterusnya. Kita juga bikin perayaan. Lalu seperti dulu di kampung, di sini juga lomba makan kerupuk kampung. Latah. 4th of July, nggak ngerti apa-apa, rayakan aja 4th of July. Selain dengan petasan dan kembang api, plus mabuk-mabukan. Kacau sudah. Tidak mengerti esensi yang dirayakan. Ikut-ikutan saja. Ada lagi yang ikut-ikutan karena aspek etnis. Kalau orang Tionghoa, Imlek mesti pakcoy. Kita Chinese kok, ya, tahun baru Imlek. Yang lain merayakan Idul Fitri, tahun barunya. Yang lain lagi kalau hari Waisak, karena mereka dari segi religi. Yang lain juga Hanukkah. Kita orang Kristen, ya mesti Natalan, ikut-ikutan. Kemarin saya dan keluarga plus Ronald dan Guspi ke perayaan Natal bersama. Lalu pulangnya antar Ronald bilang, ini tuan rumah tempat dia kos juga pergi Natalan. Loh, saya tanya, dari setahun mereka orang salah satu suku di Asia, nggak usah saya sebut lah supaya nggak enak nanti. Apa mereka Kristen? Enggak, kata Ronald. Tapi pergi party Natal, ya. Meskipun mungkin mereka di sana cuma bilang Happy Holiday, tapi ikut-ikutan bernatal. Saudara lihat, itu kelatahan. Mengapa kita merayakan Natal? Ada banyak orang merayakan Natal nggak related dengan inti Natal. Seorang penulis Kristen yang terkenal mengatakan Christianity is Christ. Dan kalau kita merayakan Natal itu harus related dengan Kristus. Oh, kami related dengan Kristus kok Pak? Oke, syukurlah. Kita merayakan Natal, kita ingat Kristus. Kita juga mengucapkannya Merry Christmas, bukan Merry Xmas. Ya. Udah di cross itu Christnya, nggak perlu pakai Christ. Kita tetap Merry Christmas.
related to Christ dalam hal apa saudara-saudara kita merayakan Natal? Mengapa kita mengucapkan selamat Natal? Kita rayakan Natal terkait dengan apa? Ya, Kristus kan sudah lahir. Setahun sekali kita rayakan kelahirannya. Meskipun kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak lahir di bulan Desember. Cuma tradisional dirayakannya bulan Desember. Ya sudah, tidak usah dipersoalkan terlalu panjang kali lebar. Yang penting kita tahu Tuhan Yesus pernah lahir. 1 tahun kita mengingat kelahirannya, itu sudah lebih baik daripada tidak relate dengan dia sama sekali. Tetapi untuk apa dia lahir? Mengapa kita rayakan Natal setiap kali, saudara-saudara? Ayat emas hari ini kita baca dari ayat 11. Malaikat-malaikat berkata kepada para gembala yang ketakutan itu, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus, Kristus Tuhan, di kota Daud." Ketika malaikat menyatakan diri kepada mereka, mereka begitu takut. Tetapi malaikat berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Good news. Saudara pikir, menurut saudara, ketika gembala-gembala itu dengar malaikat mengatakan bahwa ada good news, berita sukacita yang besar sekali, bahwa hari itu telah lahir bagi mereka juru selamat, kira-kira mereka ngerti nggak? Menurut saudara, gembala-gembala itu, good news, telah lahir bagimu juru selamat, mereka ngerti nggak? Kemungkinan besar menurut saya tidak mengerti. Malaikat-malaikat memang yang penting pada waktu itu adalah memproklamirkan. Itu adalah suatu proklamasi bahwa saat itu telah lahir untuk seluruh dunia, khususnya mulai dari umat Allah, orang Israel, juru selamat. Itu diproklamasikan. Banyak kali pada waktu proklamasi suatu bangsa dicanangkan pun orang mungkin tidak ngerti. Ketika Soekarno-Hatta mengatakan, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Lalu hal-hal yang lain akan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Orang yang dengar ketika itu dikumandangkan lewat radio dan sebagainya, ngerti nggak sih? Kemungkinan nggak ngerti apa itu merdeka. Sudah ratusan tahun dijajah. Apa itu kemerdekaan? Bagaimana itu merdeka? Mereka tidak mengerti. Demikian juga para gembala. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kemudian harus banyak penjelasan. Ketika gembala-gembala itu mendengar kabar baik buat mereka apa? Apakah itu mega jackpot buat mereka? Apa mereka ada perumahan yang free? Gembala-gembala ini adalah orang yang paling bawah dari status di masyarakat pada zaman itu. Orang-orang yang sederhana, pekerjaan yang paling kasar, upah yang paling murah. Kabar baik buat mereka. Mereka harapkan tentu suatu peningkatan kesejahteraan. Mereka tidak mengerti apa itu juru selamat. Kalau juru selamat dari apa? Selamat dari apa? Hari ini kita mendengar istilah itu sudah sering kali. Yesus adalah juru selamat. Juru selamat dari apa? Banyak orang menjadi Kristen, percaya Tuhan Yesus untuk mendapatkan keselamatan-keselamatan yang lain. Selamat dari apa? Selamat dari nasib buruk. Apa itu maksud kamu nasib buruk? Ya, aku sakit parah, nasib buruk. Minta Tuhan selamatkan dari sakitku supaya aku sembuh. Ada yang bilang aku di PHK, nasib buruk. Tolong Tuhan berikan aku pekerjaan yang baru, selamatkan dari keadaan yang sangat prihatin seperti ini. Ada lagi yang rumah tangganya berantakan, sudah hampir pecah semuanya. Oh Tuhan, tolong selamatkan. Ada yang anaknya sudah nggak karu-karuan. Tuhan tolonglah. Tolong mereka, selamatkan dari kelakuan yang tidak baik seperti itu. Tetapi sebetulnya apa itu maksudnya juru selamat?
ketika Maria dikunjungi malaikat, diberi kabar dan pemberitahuan bahwa dia akan mengandung. Maria dalam kebingungannya, lalu malaikat membimbing step by step dan memberitahukan, kamu akan melahirkan seorang laki-laki dan berikan dia nama siapa? Mengapa tidak berikan dia nama Daniel atau berikan dia nama Yusuf seperti ayah asuhnya yang akan menjadi ayah asuh buat dia? Bukan? Mengapa tidak berikan nama Eliezer? Artinya Allah itu penolong. Mengapa harus berikan nama Yesus? Apa kata firman Tuhan? Engkau harus menamakan dia Yesus karena apa? Mari kita baca Matius 1:21. Matius 1 ayat 21. Yang sudah menemukan, dengan saya sama-sama baca. 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mengapa bayi yang dilahirkan Maria ini harus dinamakan Yesus? Malaikat Tuhan bilang apa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosanya. Jadi juru selamat adalah dia yang akan menyelamatkan kita dari dosa kita. Tetapi gembala-gembala itu saya yakin mula-mula tidak mengerti. Oleh sebab itu, di dalam Injil ada banyak versi, ada banyak cara Allah memberikan penjelasan. Sebelum Tuhan Yesus melayani, diutuslah seorang yang menjadi pendahulunya, yaitu Yohanes yang disebut Sang Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang memberitakan firman Tuhan, membawa banyak orang kepada pertobatan dan membaptiskan orang sebagai tanda mereka bertobat. Lalu Yohanes bilang apa? Ketika Yesus lewat, Yohanes melihat, dia berkata kepada murid-muridnya, tengoklah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Yohanes 1 ayat 29. Yesus datang untuk mengangkut dosa isi dunia ini. Tuhan Yesus sendiri menjelaskan kepada Nikodemus. Tadi dua ayat yang kita baca, Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena demikian besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu ayat 17. Apa tadi kita baca? Karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini untuk apa? Dari dua segi. Dari segi negatif, bukan untuk menghakimi dunia ini, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Itulah good news, saudara. Kalau pada suatu sore bel rumah kita dibunyikan, waktu kita buka pintu, ada seorang perwira polisi di sana. Hati saudara kira-kira rasa apa? Pas anak belum pulang. Kalau anak kita sudah bisa ada izin drive barangkali, lalu ada polisi di depan rumah, ada apa ini? Oke, suami belum pulang, ada apa? Umumnya kalau kita lihat yang berwajib seperti itu, biasanya kita rasa agak was-was. Tapi kalau dia datang mengatakan no worries, good news, kalau dia kasih tahu kabar baik, apa? Kita tentu senang sekali. Saudara, Allah datang melalui putranya yang tunggal ini, tidak untuk menghukum, menghakimi, tapi dia menyampaikan good news. Aku datang untuk menyelamatkan kamu. Apakah itu bukan suatu hal yang menggembirakan? Kemudian Tuhan juga menjelaskan berulang kali dengan pelbagai cara bahwa Dia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan memanggil orang
berdosa. Dia juga berkata, aku datang bukan untuk orang yang sehat. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara, banyak versi dijelaskan supaya kita mengerti apa artinya itu Yesus sebagai juru selamat. Bahwa hal yang terpenting Allah urus, yaitu dosa. Ini adalah kebutuhan kita yang paling dasar. Allah paling concern dengan masalah ini, sebab seluruh sengsara manusia akarnya adalah dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah berkata, bumi akan menumbuhkan onak dan duri. Sebelumnya, apakah Adam dan Hawa bekerja? Harus bekerja ya mereka? Bekerja juga. Tetapi apakah bekerja dengan menderita? Tidak. Alam begitu bersahabat dengan mereka. Taman begitu subur, indah. Tetapi sudah mereka jatuh dalam dosa. Dikatakan, dengan berkeringat engkau mencari rezeki. Tanah akan menumbuhkan onak dan duri. Setelah itu mulai ada sakit penyakit dan kematian. Belum lagi kemudian timbul iri hati dan benci. Orang berkata, wah, ini karena manusia kurang dididik. Kita bangun sekolah-sekolah, kurang pengetahuan, kurang ilmu, maka banyak kejahatan. Apakah setelah orang pandai, pintar-pintar, bertitel, maka kejahatan berkurang? Tidak. Semakin canggih kejahatan. Bukan karena tingkat pendidikan manusia, kesejahteraan dan keamanan itu dihasilkan, tetapi karena akar dosa dalam diri manusia. Keserakahan, nafsu, kemalasan dan semuanya, semua berakar dari dosa. Maka Tuhan perlu menyelesaikan soal ini. Ini adalah proyek besar. Kalau ada satu proyek besar, katakan untuk penyelamatan para sandera yang disandera oleh teroris, kira-kira dari markas besar, siapa yang akan diutus saudara-saudara untuk menolong orang-orang yang tertawan? Apakah prajurit sembarangan untuk mencari dan menangkap Osama bin Laden? Tim seperti apa yang harus disiapkan? Tidak sembarang. Dari tim Satkorps yang terkenal canggih, SEAL itu pun masih dipilih juga tim elit yang paling qualified. Allah untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang tertawan oleh dosa. Sudah perhatikan, bukan membentuk satu panitia rapat-rapat, tidak. Bukan dengan menulis buku petunjuk manual bagaimana menyelamatkan orang berdosa, tidak. Tidak mengirim perwakilan sembarangan, tetapi dia mengutus anaknya yang tunggal satu-satunya. Anaknya sendiri dia kirim. Mengapa? Karena urusan ini urusan serius, urusan sangat urgent, urusan sangat darurat, dan urusan sangat penting. Dia menentukan nasib kita manusia. Dia mengutus anak sendiri. Luar biasa. Natal baru menjadi berarti, baru membawa sukacita yang sungguh-sungguh, bukan adem ayem setiap kali kita rayakan. Kalau kita menyadari keadaan kita, nasib kita karena dosa, dan menyadari kondisi diri kita yang berdosa. Paling celaka adalah orang yang dosanya itu nanggung. Kalau orang dosanya itu kakak, dosa besar, dosa mencolok, kejahatan luar biasa, biasanya pertobatannya juga drastis sekali. Bukan. Banyak orang-orang hebat sekali kalau dia cerita kesaksiannya
Mengapa dia begitu pasrah kepada Tuhan? Dia beritahukan, wah, kita giris dengan dia punya dosa. Orang yang dosa, ya kalau ditanya kamu berdosa, of course, mana ada orang yang tidak berdosa. Kalau saya tanya siapa yang tidak berdosa hari ini, ada yang angkat tangan? Tidak. Bahkan orang yang mau menghakimi perempuan yang berzina itu pun sudah siap mau rajam batu. Tapi Tuhan berkata, oke, siapa yang tidak pernah berdosa, dia yang pertama kali lempar batu kepada perempuan ini. Satu persatu mundur teratur, karena semua sadar diri berdosa. Kita semua berdosa, tapi berapa besar kita menyadari dosa kita, berapa hancur hati kita karena dosa, berapa gentar hati kita karena kita tahu bahwa kita berdosa. Tidak banyak orang yang merasakan perasaan seperti itu, saudara-saudara. Mengapa? Kita pikir karena dosa kita, ya dosa tidak besar kok. Kita dosa rata-rata saja, average, semua orang juga lakukan. Ya dosa-dosa yang lumrah lah, ngibul sekali-sekali, ya bohong satu dua, atau ya males. Sudah tahu Tuhan bilang kuduskanlah hari Sabat, ya kita satu dua kali lah absen, gak apa-apa. Kita pikir, tapi tidak anggap itu suatu hal yang serius. John Bunyan yang menulis satu buku sangat terkenal, Pilgrim Progress, perjalanan seorang musafir. Dia berkata, satu kebocoran membuat sebuah kapal tenggelam. Satu dosa kecil membinasakan manusia itu. Saya sudah ulang-ulang jelaskan. Dosa Adam dan Hawa dalam bentuk itu sangat kecil. Tetapi karena satu dosa itu, maut masuk ke dalam dunia. Roma 5 ayat 12 mengatakan demikian. Serius sekali, saudara-saudara. Kalau kita tidak pernah mendapat penyelesaian atas dosa-dosa kita, belum pernah kita rasa begitu nestabanya aku karena dosaku, aku membutuhkan Yesus Kristus, Juru Selamat itu, untuk menebus dosaku. Saudara, hati-hati. Satu hari di hadapan Kristus, dia berkata, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Oh Tuhan, saya rajin kebaktian di Grace School Community, saya nggak pernah absen, saya ikut pelayanan dan sebagainya. Tuhan tidak mau tahu bagaimana kamu mengurus dosa. Saudara, ini soal serius. Natal baru bermakna kalau kita pernah mengalami kegentaran karena dosa. Ketika kita rayakan kelahiran Sang Juru Selamat, kita tahu Dia Juru Selamat untuk aku, bukan untuk ayahku, bukan untuk pendetaku, bukan untuk si anu, tapi untuk aku, untuk dosaku. Kita sadar, saya berdosa. Kita bergumul, mengapa aku ulang-ulang menyedihkan hati Tuhan? Saya prihatin kalau melihat anak-anak kita. Mereka seperti belum mengerti seriusnya akan dosa. Hidup santai-santai, tenang-tenang. Dengar firman Tuhan, baik di kelas maupun waktu saya mengajar katekisasi buat mereka belum terlalu responsif. Tuhan itu oke lah, boleh kita dengar kisahnya mengenai Dia, tapi mereka belum merasa sungguh-sungguh need pada Tuhan. Mereka belum pernah mengalami persoalan, belum pernah bergumul, belum pernah mengalami akibat yang dahsyat karena ketidakadaan tanggung jawab mereka, karena kesembarangan hidup, karena dosa yang mereka lakukan. Setiap orang perlu sampai kepada satu titik krisis, bergumul dengan dosanya, barulah Kristus bermakna. Pernahkah saudara perhatikan, mengapa Allah tidak langsung mengutus anaknya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Mengapa perlu tunggu ribuan tahun? Surat Galatia pasal yang keempat mengatakan, setelah genap masanya, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, lahir dari seorang perempuan, untuk menebus manusia dari kutuk Taurat. Mengapa harus tunggu waktu yang lama sampai genap?
Mengapa saudara-saudara? Mengapa harus setelah Adam dan Eva dalam dosa harus lahir Kain? Kain harus membunuh Habil, ada peristiwa itu dulu. Mengapa harus setelah itu ada Lameh yang sombong, yang mengatakan, orang memukul aku 7 kali, aku akan membalas dia dengan 7 kali lipat. Mengapa harus ada kemudian Nuh, sampai manusia harus dibinasakan semuanya oleh air bah? Mengapa Sodom dan Gomora kemudian harus dihancurkan? Mengapa dan sebagainya, terus begitu. Sampai setelah itu barulah Yesus Kristus datang. Mengapa saudara? Mengapa Taurat harus ditulis dulu oleh Musa? Kemudian hari Rasul Paulus mendapatkan wahyu ilahi menjelaskan seluruh dunia harus dikurung di bawah Taurat. Supaya apa? Supaya semakin jelas bahwa kita ini tidak mampu menyelesaikan dosa kita sendiri. Dengan adanya Taurat, semakin jelaslah besarnya dosa kita. Karena Taurat itu menuntut kita patuh. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Jangan membuat dan menyembah berhala. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ingatlah akan hari Sabat. Hormatilah orang tuamu dan seterusnya. Oh saudara-saudara, dari 10 butir hukum itu, siapakah yang patuh seluruhnya, satu persatu, tidak pernah melanggar? Kita semua ada cacat. Semuanya dikurung di bawah Taurat, supaya kita melihat betapa celakanya kita, orang-orang berdosa. Supaya apa? Waktu kita sudah tidak bisa selesaikan dosa kita, ibarat hutang, bangkrutlah kita semua, sudah tidak bisa bayar hutang kita, baru ketika Allah katakan, aku mau putihkan semua hutang. Aku anggap zero semua hutang, waive semua hutang. Baru kita rasa, haleluya, besar sungguh anugerah. Baru kita bisa sungguh-sungguh menyanyi Amazing Grace. Rantai belenggu dosaku sudah diputuskan, merdekalah aku. Kita baru bisa menyanyi dan merasakan sungguh-sungguh berkat itu kalau kita pernah merasakan dahsyatnya di belenggu dosa. Kalau kita masih santai-santai berbuat dosa, datang kebaktian masih meremolek santai-santai, saudara-saudara, kita belum pernah tahu seriusnya dosa. Kita belum pernah tahu bagaimana seriusnya menghadapi murka Allah, sehingga kita tidak tahu bagaimana menghormati Allah di hadapan hadiratnya. Di dalam kebaktian ini, satu kali pernah saya khotbah dan menyebut orang yang tiap kali datang kebaktian mengantuk di sini, lalu dia pergi lagi, dia tidak mau kembali ke sini. Ada orang bilang, Pak Hengki, khotbah terlalu tajam sih. Saya pikir tidak. Firman Tuhan itu pedang tajam bermata dua. Oke. Dia selalu berfungsi ganda. Operasi dosa, kalau orang terima, akar kanker dosa itu dicabut, dan haleluya, orang itu sembuh. Tapi kalau dia tidak mau terima, maka pedang itu membinasakan. Pekerjaan yang paling selalu berhasil, tidak pernah gagal, adalah pekerjaan pemberita Injil. Paulus berkata, kita selalu ikut dalam perarakan kemenangan Kristus. Kepada yang seorang, kita menjadi bau harum keselamatan, tapi kepada yang lain menjadi bau harum, bau busuk kematian. Itu apa artinya? Paulus mengambil satu gambaran seperti ketika pasukan Roma pulang dari satu peperangan menyandang kemenangan. Di depan sekali ada lambang kekaisaran di Arab, lalu panji, bendera kebanggaan. Kemudian di belakangnya imam-imam berjalan dengan dupa dinyalakan ukupannya, dan di belakang imam-imam itu pasukan yang perkasa, dan di belakangnya sekali tawanan-tawanan perang, diikat, dirantai sambung menyambung, diborgol,
diarak di sana, masuk ke ibu kota. Oh, semua merayakan kemenangan. Bau dupa itu untuk mereka yang menang adalah bau harum kemenangan, tetapi untuk para tawanan itu adalah bau kematian. Saudara mengerti? Sebab sampai ibu kota tidak lama lagi mereka akan semuanya dijejer di sepanjang jalan itu, disalibkan. Saya memberitahukan firman Tuhan selalu dengan serius. Serius ada di depan Tuhan. Kalau kita masih santai-santai, bertanya, pernahkah aku bergumul dengan dosaku? Pernahkah aku hancur hati, sedih? Mengapa aku seperti ini? Bagaimana aku bisa selamat? Pernah kita berkata seperti Paulus, siapa yang bisa menyelamatkan aku dari tubuh yang binasa seperti ini? Aku punya kemauan berbuat baik, tapi yang jahat yang aku gak suka jujur aku lakukan. Yang baik yang aku mau tidak aku kerjakan. Pernahkah saudara bergumul karena soal itu? Pernahkah kemudian saudara mendengar Tuhan berkata, dosa aku ampuni. Aku mengangkat engkau menjadi anak Allah. Aku menyelamatkan engkau. Aku tidak hidup dosa. Aku memperlakukan engkau tidak setimpal dengan dosa. Aku sudah mati. Aku sudah merengkuh tangan Allah Bapa. Dengan satu tangan yang lain merengkuh tangan. Aku mendamaikan engkau dengan awan di surga. Pernah saudara merasakan getar-getar itu? Hangat di kasih Allah. Hancur hati saudara. Entah menangis atau tidak. Tapi saudara tahu dosa saudara diampuni. Kalau belum pernah, tidak heran orang Kristen melempem, semangat adem ayem, seperti busa limun, sebentar mendidih, sebentar sudah sirna. Tidak ada semangat. Kekristenan melempem karena tidak banyak orang yang sungguh-sungguh mengalami pengampunan dosa. Tidak mengerti apa itu juru selamat. Saudara-saudara, Natal baru bermakna kalau kita mengalami penebusan dosa. Yesus sungguh juru selamat, bukan cuma di lagu, tapi dalam hidupku. Hari ini, marilah kita mengukur dosa kita dengan satu tolak ukur yang sederhana. Apakah aku punya berdosa yang parah? Tadi saya buka khusus satu buku kumpulan quotes, kata-kata yang berhikmat. Saya cari di dalam topik mengenai dosa. Ada satu yang bagus. Dia katakan, sin has 4 characteristics. Yang pertama, self-sufficiency instead of faith. Merasa diri cukup. Aku cukup dengan diriku. Bersandar diriku. Enggak perlu beriman kepada Tuhan. Mengapa aku perlu bersandar dengan Dia? Aku bisa urus semua diriku sendiri. Self-sufficient. Apa kita punya bentuk-bentuk seperti itu? Tak perlu Tuhan. Aku cukup dengan diriku. Bisa selesaikan perkara. Karakteristik yang kedua, self-will instead of submission. Ikut kemauan diri sendiri terus daripada tunduk takluk kepada kehendak Allah di surga. Tahu kehendak Allah, tapi kita tidak gubris. Kita enteng-enteng saja. Kita melanggar kehendak Allah, kita tidak rasa apa-apa. Tapi Allah memperhatikan. Satu hari Dia akan membuka catatan itu. Dia perlihatkan. Kamu lihat kebandelanmu. Bandel terus. Tapi kita pikir, aku punya strong will. Aku tidak mau nurut Tuhan. Aku nurut diriku sendiri. Apa kita punya tegak teguh seperti itu? Self-will. Karakteristik yang ketiga, self-centered. Berpusat diri sendiri instead of generosity, benevolence. Suka berbuat kebaikan. Karena apa? Semua yang dipikir cuma diri sendiri. Kepentingan diri sendiri. Tidak pikir kepentingan orang lain. Kalau sampai kita mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain, sulit untuk bilang minta maaf. Bagaimana tidak berantakan kehidupan di rumah tangga kalau kita sulit mengucapkan maaf. Kita lemah, saudara-saudara. Saya lemah. Setiap orang punya kelemahan. Kita mungkin melakukan keteledoran, kesalahan, melukai perasaan orang lain. Tapi pikirkanlah kepentingan orang lain. Jangan cuma kepentingan diri sendiri saja.
kita self-centered, itu adalah ciri kita punya dosa yang parah. Karakteristik yang keempat, self-righteousness. Merasa diri benar, merasa diri hebat, instead of humility, rendah hati di hadapan Tuhan. Marilah kita ukur diri kita. Kita bukan pendosa-pendosa kakak, bukan pembunuh, bukan penjinah, bukan pemabuk, bukan penjudi, bukan penipu. Tetapi apakah ada ciri-ciri seperti itu? Self-sufficiency, self-will, self-seeking, self-centering, self-righteousness. Kalau ada, di hari Natal ini, kesempatan baik, datanglah. Ini kabar baik untukmu dan untukku. Hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat. Biarlah dia sungguh-sungguh kita alami, sungguh menjadi penyelamat kita dari dosa-dosa kita. Lebih penting dari urusan-urusan lain. Pak, waktu Tuhan Yesus di dunia, dia akan menyembuhkan orang sakit, menolong orang-orang susah, dan sebagainya. Betul. Tapi itu semua hanya imbuhan, bukan porsi utama. Yohanes dengan sangat bagus sekali menangkap wahyu ilahi, berkata, semua tanda-tanda itu dituliskan supaya orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan orang yang percaya dalam namanya memperoleh hidup yang kekal. Saudara lihat, semua itu untuk apa? Untuk mengokohkan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Supaya apa? Supaya kemudian orang percaya pada dia dan mendapatkan hidup yang kekal. Karena dosa diampuni, dosa ditebus. Yang penting bukan kesembuhan, bukan rezeki, bukan segala macam keselamatan dari segala macam nasib buruk di dunia ini. Itu hanya imbuhan. Yang terpenting, dosa sudah dihapuskan, sudah diampuni, diselamatkan. Syukurlah puji Tuhan kalau kemudian ada berkat-berkat yang lain lagi. Tapi yang lain itu jangan ambil tempat nomor satu. Nomor satu, sudahkah saudara menerima penebusan dosa? Sehingga dalam krisis apapun tidak pernah takut. Sakit parah pun tidak tersembuhkan, tidak takut. Saya mau berbicara untuk Tante Kian. Kalau Tante sudah menerima penebusan dosa, katakan Tante tidak sembuh, Tante tidak usah takut. Operasi nggak berhasil, tidak usah takut Tante. Sebab yang terpenting Tuhan sudah selamatkan Tante. Amin. Demikian juga untuk setiap orang, tidak perlu takut. Saya mau ingat dua diri saya. Saya tidak selalu begini. Satu hari mungkin saya mendadak sakit berat atau mengalami sesuatu. Saya mau ingat, aku tidak gentar karena Yesus Juru Selamatku. Aku sudah mendapatkan the most valuable present. What is that? That is His presence. Okay. The most valuable present is His presence. Hadiah yang paling indah adalah kehadirannya, penyertaannya. Karena dia sudah menjadi sahabat kita, sebab dia sudah menjadi juru selamat kita. Kita bukan lagi menjadi musuhnya. Dia merengkuh kita. Aku menyertai kamu selalu. Takut apa? Kita sudah mendapatkan hadiah yang terbesar. Amin, saudara-saudara. Kiranya Natal ini kita mengokohkan kalau kita sudah mengalami itu. Kalau belum, kita mengalaminya.